Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gecko Lovers, sahabat Gecko dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita yang akan selalu membahas seputar reptil kecil imut dan lucu, Leopard Gecko nih guys. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, mungkin ada yang belum tahu. Nama saya adalah Wahyu Sri Murdono, selaku dari owner Gecko. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang genetik giant dan super giant nih guys. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah join, yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum, tolong dibantu channel ini agar bisa terus berkembang menjadi channel edukasi Leopard Gecko untuk kita semua dengan cara diklik tombol like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari Gecko Channel nih guys. Dan bagi yang sudah join, tolong dibantu share ke teman-teman agar bisa banyak yang bergabung. Kita sama-sama saling belajar tentang Leopard Gecko. Jadi ada peribahasanya nih guys, tak kenal maka tak sayang. Bila kita semakin mengenal Leopard Gecko, sudah pasti kita akan semakin sayang. Oke, kita kembali ke pembahasan ya guys. Kita akan sama-sama belajar tentang genetik giant dan juga super giant di Leopard Gecko. Penemu pertama Leopard Gecko Giant dan Super Giant itu adalah si Ron Tremper nih guys, melalui selective breedingnya. Nah, untuk bisa dibilang Leopard Gecko itu masuk ke dalam kategori Giant atau Super Giant, itu ada syaratnya guys. Jadi tidak semena-mena kita bisa langsung melabelkan, wah kita punya gecko panjang nih, kita punya gecko besar nih, kita labelin aja itu jadi Giant atau Super Giant. Jadi tidak begitu ya guys, tetap harus ada syaratnya yang harus kita penuhi. Nah, syarat yang pertama, itu kita harus melihat data indukannya nih guys. Kita lihat apakah data indukannya ini indukan jantan kah atau betina ini membawa genetik giant kah atau super giant ataukah tidak. Nah, bila mana kita mendapatkan Leopard Gecko yang tidak ada labeling giant atau super giant, tapi ketika kita kawinkan dan bisa menghasilkan Leopard Gecko yang besar dan panjang, alangkah bijaknya kita jangan main langsung labelin itu sebagai giant atau super giant nih guys. Melainkan kita labeli aja dulu sebagai jumbo. Karena ada case di farm saya nih, saya punya Leopard Gecko yang tidak ada label giant ataupun super giant, saya kawinkan. Dan anakannya itu besar dan panjang guys. Tapi saya labelinnya tetap itu sebagai jumboan. Kecuali nanti saya setelah melakukan tes breeding dan genetiknya ternyata stabil, mungkin bisa masuk kategori giant kah atau super giant. Karena itu perlu proses yang panjang guys untuk meneliti kestabilan genetik yang dimiliki oleh Leopard Gecko tersebut. Nah, syarat yang kedua itu adalah mengukur atau menimbang bobot berat si Leopard Gecko itu pada saat usia 1 tahun nih guys. Ini prosesnya makanya panjang kalau kita untuk identifikasi giant dan super giant. Nah, pada saat usianya 1 tahun, untuk Leopard Gecko jantan, giant itu harus ada di range 80 gram sampai 110 gram ya guys, bobot atau beratnya. Sedangkan untuk yang betina, itu di 70 gram sampai 90 gram nih guys. Nah, kalau untuk Leopard Gecko super giant jantan, itu bobot beratnya di usia 1 tahun harus di atas 110 gram ya guys. Dan untuk yang betina harus di atas 90 gram. Gimana, sudah tergambarkan oleh kalian? Yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan cara kita melakukan test breed nih guys. Karena dengan kita melakukan test breed, kita jadi tahu apakah Leopard Gecko tersebut membawa genetik giant kah atau super giant. Nah, inilah asiknya kita di Leopard Gecko nih guys. Selain kita bisa asik mengutak-ngatik DNA-nya atau genetiknya, juga genetik di Leopard Gecko itu tidak akan pernah bisa bohong. Kita lanjut ke penurunan genetik giant dan super giant nih guys. Kita gunakan animasi agar kalian bisa mudah memahaminya ya. Super Giant dikawinkan dengan Super Giant, maka anakannya akan menghasilkan 100% Super Giant. Super Giant dikawinkan dengan Giant, maka anakannya menghasilkan 50% Super Giant, 50% Giant. Super Giant dikawinkan dengan normal, maka anakannya 100% Giant.
Giant dikawinkan dengan Giant, maka anakannya 25% Super Giant, 50% Giant, dan 25% normal. Sedangkan Giant dikawinkan dengan normal, anakannya 50% Giant dan juga 50% normal. Kita lanjut ke proses labeling. Super Giant dikawinkan dengan Giant, maka anakannya kita labeli sebagai Giant Possible Super Giant. Dan untuk Giant dikawinkan dengan Giant, maka anaknya kita labeli sebagai Possible Giant, Possible Super Giant. Dan untuk Giant dikawinkan dengan normal, kita labeli anaknya sebagai Possible Giant. Nah, bagaimana guys? Mudah kan untuk memahaminya? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!